Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Semoga kondisi kita tetap baik-baik aja, tetap sehat, tetap dalam limpahan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melanjutkan pertemuan yang berikutnya tentang struktur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ya, bab terakhir yang kita bahas adalah mengenai apa pertemuan minggu lalu, ya, ini mengenai tentang upaya kesehatan. Ya, jadi pembahasan kita materi pada hari ini adalah mengenai bagaimana tentang kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Eh, dalam upaya kesehatan kesehatan ibu ini ya ditujukan untuk menjaga kesehatan tentunya ya untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu tentunya ya. Tujuannya itu. Jadi upaya ini dimaksudkan dalam upayanya meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Sehingga peran tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, yaitu seperti bidan, dokter, tetap mengutamakan upaya preventif dan promotif di samping preventif, ya, kuratif dan rehabilitatif, ya. Jadi selama ini upaya promotif dan preventif ini mendapat porsi yang relatif kecil, sehingga hanya pada saat kuratif saja yang terutarakan, kan. Dan di sini eh, pemerintah pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan tentu terjangkau, ya. Dan ini dibuktikan dengan keseriusan pemerintah di dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, ya. Ya, jadi angka kematian ibu dan angka kematian bayi, jadi ini harapannya apa? Untuk dapat meningkatkan meningkatkan umum harapan hidup, ya. Dan ini menerapkannya di program desa-desa siaga, ya, dengan menempatkan 2 tenaga bidan yang siap siap yang siap membantu dan siap siaga di setiap apabila ada ibu hamil yang akan melahirkan, ya. Di setiap desa 2 bidan dengan desa siaga, ya. Dan ini menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui program Jamkesmas ya dulu ya. Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal yang tidak dipungut biaya. Ini karena diambilkan dari APBD maupun APBN, ya. Nih, dan ini juga sesuai dengan target pencapaian MDGs 2015 ya, di bidang kesehatan tentunya. Sehingga paling tidak sudah ada landasan hukumnya yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dan undang-undang ini juga memperbolehkan kehamilan di luar cara yang alamiah, ya. Di luar cara yang alamiah ini asal ya
asal hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, ya, dan sesuai dengan ketentuan, ya kan? Di mana hasil pembuahan sperma dan ovum ini dari suami istri yang bersangkutan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang bagaimana? Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan hal itu. Nah, dan harus dilakukan di mana? Dia harus dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu tentunya, tidak sembarangan ya. Bukan di klinik-klinik yang ya, apa, yang apa namanya, yang tidak mempunyai izin praktek ya, tidak tidak mempunyai izin untuk membuka klinik itu tidak boleh. Dikhawatirkan nanti ada apa, ada malpraktik ya kan, di mana ya, eee, setiap bayi juga berhak mendapatkan ASI, air susu ibu yang secara eksklusif diberikan selama 6 bulan. Dan di tempat kerja juga, ya saat ini, ada di mal-mal, di klinik, di kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah maupun swasta, itu, diwajibkan menyediakan tempat bagi ibu-ibu yang ingin memberikan ASI bagi bayinya, atau ada, pojok laktasi namanya ya, ada. Nanti di situ, diberikan tempat bagi ibu-ibu yang menyusui untuk bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Dan ini pemerintah wajib memberikan imunisasi yang lengkap juga, ya, memberikan imunisasi yang lengkap untuk bayi dan anaknya, untuk bayi ya, di mana, apa namanya, upaya pemulihan kesehatan ini juga ditujukan pada anak yang dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, ya, dalam kandungan, terus proses dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun. Ya, nanti bisa dicek di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009, perihal kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Nah, di dalam pengaturan ini ya, tentu juga mengandung apa, anti diskriminasi dan anti kekerasan terhadap anak, dan mempersiapkan tempat bermain bagi anak. Ya, undang-undang ini sudah mengatur ke sana, ya. Termasuk juga tentang kesehatan remaja. Ya, kesehatan remaja ini yang pada intinya agar remaja memperoleh, edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan, sebagaimana dimaksud, ya, yang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi, informasi yang mengenai, apa namanya, kesehatan remaja, ya, ini tentu juga akan lebih berdampak bagaimana remaja ini juga bisa, menerapkan pola hidup sehat, ya kan. Jadi, eee, agar remaja ini bisa mempersiapkan, menjadi orang yang dewasa, yang sehat dan produktif, baik secara sosial maupun secara ekonomi, ya. Di mana, upaya pemeliharaan kesehatan bagi remaja ini termasuk untuk apa, untuk reproduksi remaja yang dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.
ya. Dan ini, upaya pemeliharaan ini, ya, dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, ya kan. Di mana pemerintah ini berkewajiban menjamin agar remaja dapat memperoleh edukasi tadi ya, memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai kesehatan agar remaja ini mampu hidup sehat dan bertanggung jawab, ya kan? Itu ya. Oke, selanjutnya mengenai kesehatan penyandang cacat, ya. Jadi jadi pemerintah juga memberikan upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia, ya, dan penyandang cacat, ya, ya. Jadi upaya ini ditujukan untuk menjaga agar hidup tetap sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ya. Di sini pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat apa? Untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, sedangkan dalam upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat ini ditujukan agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomi, dan bermartabat. Nah, tetap pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi upaya ini juga tentunya eh, apa eh, dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama dengan masyarakat tentunya ya. Tentu dalam menjamin kesehatan taraf hidup kesehatan masyarakat juga pemerintah memberikan perhatian yang cukup terhadap permasalahan apa permasalahan gizi di tengah masyarakat yang meliputi perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, di mana peningkatan mutu gizi ini dimaksudkan melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, ya. Yang kedua, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Di sini pemerintah daerah maupun masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Dan pemerintah juga berkewajiban menjaga agar bahan makanan ini memenuhi standar standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dan penyediaan bahan makanan ini dilakukan secara lintas sektoral. Nah, ya, tidak bisa ditangani satu sisi saja. Lintas sektoral dan antar provinsi. Ya, bisa antar kabupaten ataupun antar kota. Ya, kita tentu juga tahu ya, pemenuhan untuk gizi ini juga tidak bisa dilakukan di satu daerah saja, ya, tapi antar daerah. Karena kemampuan daerah dan kondisi alamnya juga berbeda-beda, ya. Eh, jadi dalam upaya perbaikan gizi ini
dilakukan, pada seluruh siklus kehidupan sejak di dalam kandungan, ya. Sejak di dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, ya, sampai kandungan sampai lanjut usia. Dengan prioritas apa juga dibagi, prioritas, kelompok rawan, ya. Yang pertama itu, bayi dan balita, yang kedua remaja perempuan, dan ibu hamil dan menyusui. Di sini pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan standar angka kecukupan gizi, ya, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi, ya, pada berbagai tingkat pelayanan, ya. Jadi pemerintah harus menetapkan standar, ya, standar yang diperlukan untuk menjaga, perbaikan gizi di masyarakat. Dan pemerintah ini, ya, bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin, ya, dan dalam situasi yang darurat. Jadi ada saving lah, dan ada saving apabila kondisi gizi masyarakat itu menjadi buruk. Pemerintah harus sudah siap, ya, termasuk pada keluarga miskin, karena gizi mereka juga belum tentu terjamin, ya. Selanjutnya, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pendidikan. Pendidikan dan informasi, yang benar, ya, informasi yang benar terhadap gizi kepada masyarakat, ya. Informasi-informasi yang edukasi terhadap masyarakat yang secara benar dan dilakukan secara terus-menerus ini bisa juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan, pemenuhan gizi yang baik itu seperti apa. Nah, ini perannya ada di pemerintah awalnya. Lalu diadakanlah sosialisasi maupun edukasi pada masyarakat, baik melalui kelompok-kelompok maupun kepada, bidan-bidan atau tenaga kesehatan yang sampai yang tingkat bawah, ya. Dan pemerintah juga, melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik. Nah, tujuannya untuk itu, ya. Jadi, secara keseluruhan, ini pemerintah bertanggung jawab meningkatkan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi, ya. Eee, Pembahasan kita selanjutnya tentang kesehatan jiwa, ya. Kesehatan jiwa ini di dalam Undang-Undang 36/2009 diatur di dalam pasal 144 sampai 150, ya. Jadi kita berbicara tujuan, bentuk, tanggung jawab, pemeriksaan, hingga penetapan status kecakapan, ya. Di pasal itu, pembahasannya seperti itu, ya. Di dalam, upaya tentang kesehatan jiwa, ini upaya yang ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, ya, kejiwaan yang sehat yang bebas dari rasa takut, ya, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwanya, ya. Dalam upaya kesehatan jiwa ini, ya, sama seperti di atas, ya, upayanya apa? Upayanya terdiri atas, upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial. Dengan upaya kesehatan ini, ya, ini menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di mana pemerintah daerah dan masyarakat ini bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan aksesibilitas, mutu, dan pemerataan
upaya kesehatan jiwa. Ya. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat, ya, sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa, ya, secara keseluruhan, termasuk mempermudah adanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa, ya. Jaminan ini ya, jaminan ini sebagai upaya apa? Upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan preventif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di tempat kerja. Ya, ada jaminan kesehatan jiwa di tempat kerja. Ya, ini nanti bisa dibaca sesuai dengan ketentuan yang dimaksud di dalam pasal 144 ayat 3. Ya, yaitu upaya kesehatan jiwa menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ya. Sedangkan hak apa yang didapatkan masyarakat, ya. Jadi masyarakat ini berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai kesehatan jiwa, ya kan? Ya, dan hak sebagaimana dimaksud itu apa tujuannya? Tujuannya untuk ya, menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ya. Di masyarakat kita kan banyak contohnya ya, orang dengan gangguan kejiwaan ini seolah-olah menjadi orang yang pantas untuk dibully, orang yang pantas untuk apa, dianiaya dan lain sebagainya, dihina, ya. Padahal mereka kesehatan jiwanya ini juga sudah dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan ini ya. Jadi itu tadi ya, jadi perlindungan hak ini ditujukan untuk menghindari, nah ini loh kata-kata, untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang yang dianggap ya, yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ya. Nah, inilah peran dari pemerintah dan pemerintah daerah yang wajib menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang kesehatan jiwa. Lalu apa dalam hal upaya penyembuhannya, adakah yang bisa dilakukan? Ya, jadi ada upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dan upaya penyembuhan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita, di mana untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa ini digunakanlah fasilitas pelayanan kesehatan khusus. Ya. Pelayanan kesehatan khusus yang tentunya harus memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Di mana penderita gangguan jiwa ini juga mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Hak ini meliputi persamaan perlakuan di dalam setiap aspek kehidupan, ya. Kecuali peraturan perundang-undangan ini menyatakan lain, ya. Ya. Jadi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, atau mengganggu ketertiban, keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, pemerintah juga wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan bagi penderita gangguan jiwa, ya. Gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain, mengganggu ketertiban dan keamanan umum, ya. Dan ini pemerintah juga bertanggung jawab atas pemerataan pemerataan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran peran serta aktif dari masyarakat.
Dan tanggung jawab ini, ya, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, ya, ini termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. Jadi sudah ditanggung oleh, negara, oleh pemerintah, ya. Nah, makanya pemerintah juga mendirikan apa, rumah sakit jiwa, ya, untuk merawat kesehatan jiwa, penderita gangguan jiwa, ya. Jadi pemeriksaan, kesehatan jiwa untuk kepentingan, apa namanya, untuk kepentingan penegakan hukum, visum et repertum psikiatrikum, ya, ini hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis, ya, oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, ya, kedokteran jiwa pada fasilitas apa, pelayanan kesehatan. Ya, di mana penetapan suatu kecakapan hukum seseorang yang diduga, ya, yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesinya, ya. Jadi tidak sembarangan ini, ya, dalam penentuan, kecakapan seseorang dalam hal proses hukum, ya, penegakan hukum. Oh, ini kok jadi hukum ya? Hukum, ya. Jadi harus dilakukan oleh tenaga profesional, dokter spesialis kedokteran jiwa, ya. Selanjutnya mengenai penyakit menular dan tidak menular. Jadi dalam hal penyakit menular, ya, dalam hal penyakit menular ini pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Upaya, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari apa, dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat, dan/atau yang meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular ini. Sama halnya upaya pencegahan yang lainnya, pengendalian ini, ya, terhadap penyakit menular ini dilakukan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan, rehabilitatif bagi individu atau masyarakat, ya. Di mana pengendalian sumber penyakit menular ini, ya, dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang yang menjadi sumber penularan, lainnya, ya, yang bisa dilakukan dengan, berbasis wilayah, bisa juga melalui lintas sektoral, ya. Dalam hal melaksanakan upaya itu, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan negara lain, ya, di mana peraturan, upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular ini, tentunya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan pemerintah juga harus menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata. Ya, yang merata bagi masyarakat untuk apa? Untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi. Ya, adanya vaksin, ya, atau obat yang bisa meningkatkan imun masyarakat, kesehatan masyarakat agar tidak mudah tertular. Dan ini pemerintah secara berkala
menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan atau menyebar dalam waktu yang singkat, ya, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Ya. Itu sudah ada pemetaan. Pemerintah sudah melakukan pemetaan dan pemerintah ini juga dapat melakukan surveillance, ya, terhadap penyakit menular itu, ya kan? Di mana dalam melaksanakan surveillance ini, ya, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat dan negara lain. Nah, dan pemerintah setelah itu menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina. Ya. Setelah melakukan surveillance, pemerintah bisa menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina. Ya. Jadi, samping itu juga pemerintah daerah secara berkala juga dapat menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Ya. Dan ini pemerintah daerah sama seperti pemerintah pusat dapat melakukan surveillance, ya, terhadap penyakit menular itu, ya, di mana pemerintah daerah ini dalam melaksanakan surveillance-nya bisa bekerja sama dengan masyarakat. Kalau di tingkat pusat tadi bisa melalui eh, masyarakat dan negara lain. Kalau pemerintah daerah maka dengan masyarakat. Setelah itu pemerintah daerah juga bisa menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina. Ya. Dan pemerintah daerah juga dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular maupun menyebar dalam waktu yang singkat dan pelaksanaan surveillance serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama kekarantinaan harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Selain itu, dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, ini pemerintah dapat menyatakan wilayah, wilayah dalam keadaan wabah, letusan atau kejadian luar biasa atau KLB, ya, kejadian luar biasa. Dan penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan atau kejadian luar biasa ini, ya, harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya. Nah, jadi tidak sembarangan, ya, penelitian pakai lembaga survei ya nggak bisa, ya. Harus benar-benar melakukan penelitiannya yang diakui keakuratannya, ya. Dan pemerintah ini, ya, eh, bersama pemerintah daerah, masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan tersebut, ya. Di mana dalam hal penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan atau kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan ini harus juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Eh, Pencegahan penyakit menular ini wajib dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui apa? PHBS. Apa PHBS? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Di dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular ini, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain. Ya, tuh jadi ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penyakit menular ini akan diatur dengan peraturan menteri, yaitu peraturan menteri kesehatan. Ya, selanjutnya mengenai penyakit tidak menular, dalam hal penyakit tidak menular ini, baik pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.
ya. Jadi upayanya ini apa, tentunya dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat, dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan, ya. Jadi, dalam hal penyakit tidak menular ini, pengendaliannya dilakukan dengan pendekatan surveillance, faktor resiko, registrasi penyakit, dan surveillance kematian, ya. Kegiatan ini bertujuan untuk apa? Untuk memperoleh informasi yang esensial, serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular, ya. Dan kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama lintas sektoral. Nah, ini tidak bisa satu sektor saja yang menangani penyakit ini, ya. Lintas sektoral dengan membentuk apa? Jaring, ya, jaring yang baik nasional maupun internasional, ya. Dan pemerintah ini, ya, bertanggung jawab untuk melakukan apa? Melakukan, komunikasi, informasi, dan edukasi, yang benar tentang faktor risiko. Risiko apa? Ya risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan, ya. Di mana faktor resiko ini juga antara lain meliputi diet. Nah, diet yang tidak seimbang, ya, ada enggak yang diet tidak seimbang? Ya, adanya kurang aktivitas fisik, ya, merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku lintas yang tidak benar, perilaku berlalu yang tidak benar, ya. Di mana manajemen pelayanan kesehatan yang penyakit tidak menular ini meliputi seluruh spektrum pelayanan, baik, yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun, rehabilitatif, ya. Di mana manajemen pelayanan ini dimaksudkan dengan dikelola secara profesional, sehingga pelayanan kesehatan penyakit tidak menular ini bisa tersedia, ya, dapat diterima, mudah dicapai, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat, ya kan. Dan manajemen pelayanan ini lebih dititik beratkan pada deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular, ya. Itu ya, eee apa nama, mungkin, pembahasan kita sampai di sini dulu tentang, apa tadi, pertama mengenai kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lansia, dan penyandang cacat, lalu tentang kesehatan jiwa, lalu selanjutnya tentang penyakit menular dan tidak menular. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan diskusikan tentang materi, kesehatan lingkungan, ya. Jadi cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.